Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di malam ini, jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia otomotif. Tapi sebelum kita memulai pembicaraan ini, siapkan dulu buat pemirsa cemilan. Maka jadi nonton sambil santai, sambil kita nanti ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita di samping ini. Oke, kembali lagi di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Oke, jadi di malam ini kita kedatangan para ini ya, gadun-gadun ya. Jadi ini para om-om semua ini adalah berkomunitas kendaraan. Ini motor berarti ya? Motor yang dinamakan, mereka ngasih nama mereka itu 9 naga. Nah, apakah umum ini masih bertenaga? Nah, kita tanya dulu. Oke, perkenalkan di sebelah kiri saya. Mana di sebelah kiri saya? Oh, salah ya. Sini. Om, kenal dulu sama pemirsa. Jadi di sini ada Om siapa namanya? Bisa kenalkan? Nama saya Haidir. Teman rekan-rekan rider manggil saya Opa. Jadinya Opa Haidir. Waduh, kayak Opa-opa Korea ya? Betul. Saranyo, Di sebelah siapa lagi yang kenal ini? Wah, ini muka di mana-mana ini. Perkenalkan, nama saya Noza Aprivian. Mas Noza, Noza ya, Noza. Lanjut lagi yang memakai topi ini. Iya, perkenalkan nama saya Yosef. Mendadak di komunitas ini anak saya banyak karena semua manggil papi ke saya. Nah, di paling ujung ada siapa ini Siap, nama saya Antoni. Antoni. Sebagai bendara di sini Oke, sebagai bendara Antoni. Jadi di sebelah sini ada Opa, di sebelah sini ada Mas Noza. Kayak enak panggil Mas, aja semua ya, biar rata ya. Noza, ini ada Papi, sebelah ada Antoni. Jadi mereka tergabung dalam komunitas atau grup yaitu 9 naga. 9 naga. Nah, kita ngobrol-ngobrol seputar 9 naga. 9 naga ini adalah, jadi pemirsa belum pada tahu nih, automotive lover. 9 naga ini komunitas motor apa sih? Ya. Koreksi sedikit, mungkin Naga 9 ya. Oh, Naga 9, sorry. Ya. Naga 9. Kita itu komunitas perkumpulan yang hobi riding, terutama riding yang jauh-jauh luar pulau gitu ya. Dari berbagai macam komunitas motor di luar, kita bergabung membentuk satu komunitas sendiri. Kita khusus untuk touring-touring jarak jauh. Oh, berarti berbagai profesi ya ini ya? Ya, betul. Berbagai profesi. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong soal komunitas ini, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum syuting. Berarti mereka ini sudah touring paling jauh kemana kemarin? Kebetulan kita sudah sampai Flores ya, Larantuka sampai titik 0. Kemudian sebelumnya kita di Sumbawa sampai di Sape. Terakhir kemarin kita sampai di Sulawesi, jelajah Sulawesi itu. Sampai ujung Sulawesi? Titik 0 Sulawesi. Ya, luar biasa. Ya. Pak, motor semua ini ya? Ya, motor. Nah, kalau boleh tahu ke penonton dan pemirsa Automotive Lover, kalau waktu kemarin touring pakai apa motornya? Karena kita udah usia, ya, kemudian kita bawa motor X-Max. Oh, X-Max. Ya. Kalau Noza? Saya juga sama. Sama X-Max juga, tapi juga X-Max semua. Oh, X-Max semua ini ya? Ya. Tapi sudah dimodif buat senyaman mungkin ya? Betul. Oke, karena memang jarak jauh pakai yang automatic aja lah ya, gitu. Nah, waktu permulaan sebelum berangkat, bisa diterangkan nggak ke Automotive Lover ceritanya sebelum berangkat tuh kalian titik kumpulnya di mana, terus apa yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat touring jarak jauh itu apa aja? Monggo, siapa yang mau menerangkan? Papi. Oh, Oke, Papi. Papi, monggo Papi, silakan. Iya, kita ini dari latar belakang yang bermacam-macam, tapi disatukan dengan hobi ya. Jadi kita pasti melakukan persiapan yang pertama dari motor. Cek motor dulu semua. Iya, pastinya dari mesin ya. Kita prepare, ganti oli, ya standar lah. Dan masing-masing punya kepentingan, misalnya, saya butuh kenyamanan, ganti suspensi, ganti joknya, gitu. Dan terlebih lagi, yang terpenting adalah persiapan mental. Karena untuk perjalanan yang jauh, kalau kita keburu nafsu, kepingin cepat sampai, itu akan melelahkan sekali. Benar. Jadi kita harus enjoy di jalan.
kebetulan saya juga hobinya solo riding juga sering ya. Saya ke Jakarta sendirian, pulang pergi. Oh iya? Saya enjoy. Oke. Dan tidak pernah berpikir kapan dia sampainya. Iya, menikmati. Iya. Menikmati ya. Nikmati. Jadi persiapannya dari segi motor pasti, yang kedua adalah mental itu tadi, mental paling utama. Nah, kalau buat keberangkatan ini berarti sekitar bulan apa kemarin Om ya? Yang ke Sulawesi? Itu kita bulan April ya. April ya. Bulan April 2025 ya? 2025. Oh, berarti baru itu kemarin. terakhir ya. Terakhir kita itu artinya program kita. Selanjutnya nanti ada program lagi. Itu berapa lama Om kalau boleh tahu? Maksudnya perjalanan kita? Iya, total dari awal mulai berangkat sampai pulang ke kita balik lagi. dari Tanjung Perak naik kapal laut sampai di Palu kemudian ke Gorontalo, Manado kembali lagi Gorontalo lewat selatan, terus Parigi, Poso, terus Toraja, Makassar, itu total 14 hari sampai Surabaya lagi. Wah, luar biasa 14 hari. Tapi nanti otomotif lover jangan kemana-mana, ini masih seru karena memang kita waktunya sudah mepet ya. Kita jeda iklan dulu, tapi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Oke, kembali lagi di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Oke, ini ya, jangan lupa cemilannya sambil nonton, sambil cemil kita ngobrol-ngobrol sama ini, para om-om ganteng ini. Kita lanjut lagi Om. Jadi selama 14 hari, nah bisa diterangkan nggak detail atau ya kurang lebih persiapannya dari satu-satu nih. Misalnya dari, kita ke Om Antoni, persiapan waktu sebelum keberangkatan itu koordinasinya gimana Om? Ya, tentunya sebelum keberangkatan 1 bulan mungkin lebih ya, 2 bulan sebelumnya itu kita selalu koordinasi setiap minggunya untuk mencapai titik temu di hari apa, persiapannya apa itu. Ini sudah beristri berarti ya? Sudah beristri. Udah izin berarti ya? Aman ACC waktu itu ya? Ketika itu kita ajak istri-istri kita. Kita ajak istri-istri kita. Jadi pasti ACC kalau ada. Pasti ACC. Jadi ada yang bawa istri, ada yang tidak Om. Kemarin itu. Iya. Kebetulan yang bawa istri ketua, saya sama satu lagi Bang Ade namanya. Itu kita bawa. Yang lainnya enggak? Yang lainnya single. Itu berarti Papi single? Single. Papi apa single? Cari yang muda. Oke, berarti setiap 2 bulan itu ngatur jadwal mereka semua ya? Betul. Pasnya kapan, biar akhirnya ketemulah di April itu tadi ya? Betul, karena ada yang bekerja, ada yang pengusaha, ada yang pengangguran, gitu. Kalau yang pengangguran ini udah los. Berarti ini ya, semua waktu perjalanan di helm pakai ini semua ya? HT ya? HT motor ya? Betul. Jadi biar nggak kesasar atau keduluan atau apa gitu ya? Betul sekali. Jadi sebelumnya kita pakai wireless yang umum, tapi HT lebih bagus, suaranya lebih jernih, lebih banyak. Radiusnya juga ya, betul, nyampe ya, berarti nggak kemeresek atau apa gitu lah ya. Berarti kalian semuanya udah persiapan 2M tadi ya? 2M. Iya. Emang gadun-gadun ini ya? Cuma pakai 2M. Motor sama mental maksudnya. Tapi sebetulnya ada satu lagi yang disiapkan. Keuangan Om. Keuangan kalau dikombinasikan dikonvert ke M itu apa? Money ya. Money. Iya. Jadi 3M. Benar. 3M itu motor, mental, money. Ya. Karena biayanya yang dikeluarkan nggak sedikit juga. Benar. Nggak sedikit. Berarti ini yang mengatur ya, yang mengatur schedule. Oh nanti sampai sini kita ke sini, yang mengatur seperti EO-nya lah. Itu siapa bagian itu? Atau langsung on the spot, langsung ngalir gitu aja tuh gimana tuh? Itu ketua Ya, yang gimana? ngatur. Coba gimana Pak? Ketua? Oh iya boleh. Ya, jadi schedule-nya step by step itu. Ya sebelumnya sih kita komparasikan dengan beberapa komunitas yang sudah pernah
berkunjung ke sana. Pertama, pasti ada yang sudah pernah. Yang kedua, kita selalu komunikasi dengan rider yang ada di Sumatera, di Sulawesi. Jadi ada beberapa link yang saya punya, jadi pertemanan sama biker itu kita konsultasikan dulu. Kira-kira jalur yang tepat, artinya jalur yang tidak menyusahkan kita gitu. Yang pertama, motor kita Matic, yaitu ground clear-nya itu nggak terlalu tinggi kayak motor-motor trail atau motor yang adventure. Itu memang ada beberapa. Jadi setelah kita setelah itu adalah waktu jarak tempuh sama penginapan. Penginapan pasti. Jadi kita komparasikan di beberapa teman. Kita juga matchkan dengan Google Map yang itu juga sangat membantu. Jadi total yang berangkat ada berapa orang ya? Total ada 8 rider laki-laki, yang 3 wanita. Bawa bini tadi. Ya, yang 3 ya. Terpaksa. Karena kita mau izin, kalau kita mau izin susah, kita bawa yang ACC. Ada ini enggak Papi, kayak kejadian lucu atau di sana atau gimana? Kan pasti kalau udah kumpul gini kan pasti kocak-kocak nih. Dari awal kumpul tuh apa Papi? Atau apa kesan-kesannya waktu mereka touring gitu? Justru semakin kita lama touring, semakin nggak mau pulang. Aduh. Oke, jangan teruskan dulu, nanti kita teruskan lagi. Sebentar ya, habis gini jangan mana-mana, Otomotif Lover, kita habis gini kembali lagi. Jeda pariwara dulu. Oke, tetap di Bincang Otomotif, Fuel Your Automotive Passion. Semakin gak mau. Ya, kembali lagi di Bincang Otomotif. Oh Mirwan, di video teman-temannya ini. Iya. Kembali lagi di Bincang Otomotif, Fuel Your Automotive Passion. Jadi di belakang layar itu sudah rame. Pemirsa, jadi kita sambil ngobrol-ngobrol, di belakang ada tim yang lain tuh, lagi pose-pose. Kita lanjut lagi ke Papi. Berarti semakin lama tidak mau semakin pulang ya? Betul. Itu kenapa Papi biasanya Papi? Jadi memang kan kita ini punya latar belakang yang berbeda dengan profesi masing-masing. Tentunya di dalam pekerjaan itu sudah hektik ya. Sudah penuh, sudah bahkan burn out gitu ya. Benar. Disinilah tempat kita untuk melepaskan kepenatan itu ya, dengan tentunya sesuatu yang positif. Benar. Nah, ini mengobati kejenuhan kita dalam bekerja. Mungkin ketika banyak masalah terjadi, justru ada timbul ide-ide. Ya. Kenapa saya pribadi juga suka biarpun sendirian, karena saya sering kali mendapatkan inspirasi ketika saya sedang berkendara. Ya. Tiba-tiba dapat ide buat usaha sendiri. Ternyata harus gini. Tiba-tiba di saat itu ya. Oke, inspirasi. Dan di dalam kebersamaan ini juga akhirnya kita menemukan saudara ya. Ya benar. Menemukan keluarga yang baru. Betul. Gitu. Karakter-karakternya keluar semua. Iya. Karakter aslinya keluar semua. Betul. Yang banyol makin banyol, yang kocak. Itu yang sebelahnya. Tapi itu makin kurus itu. Ini ikut program slimming. Oke, jadi Otomotif Lover, mereka di Sulawesi itu seru sekali. Jadi kita cerita. Bahkan ada yang renang sama ikan hiu ya. Gimana? Kita beritahu ke Otomotif Lover di Sulawesi itu kalian itu ngapain aja selain riding itu? Siapa yang mau jelaskan? Om Antoni? Oke, Jadi memang Sulawesi ini destinasinya itu banyak sekali pariwisata yang menurut saya tingkatnya internasional. Berarti udah nggak perlu keluar negeri ya? Tidak perlu keluar negeri. Di Indonesia sudah ada ya? Betul Pak. Karena saya tahunya cuma dari sosmed. Ya, Bunaken, gitu-gitu. Tapi belum kalian yang kesana langsung semua ya. Betul. Kita ke Bunaken itu cantiknya luar biasa. Terus
ke ikan hiu tultul, Ya, betul. itu juga kita bisa sampai mendekat, menyentuh. Ini semuanya nyemplung semua berarti? Tidak semua, hampir semua, hampir, hampir, semua. ya, hampir semua. Soalnya ada yang takut sama hiu. Soalnya dia buaya. Kalau buaya kan bisa di hiu di laut, Pak. Kalau yang ikut ke mana ke Sulawesi? ke hiu itu apa tuh Oh, ke hiu Sulawesi. tutul itu dia nggak takut hiu tapi takut istri. Berarti nyemplung ke hiu. Nyemplung ke hiu. Oke, nah di situ berarti selama 14 hari, Iya. itu kan dari Surabaya ke Tanjung Perak, akhirnya nyebrang. Waktu di perjalanan kapal berapa hari? 2 malam atau berapa ya? Betul. Jadi 2 malam Perak Palu itu banyak sekali cerita yang kita habiskan di situ. Iya, Mengenal satu sama lain lebih Interaksi, lebih ya. dalam, lebih menjadi saudara. lebih intimate sih ya. Betul. Lebih dalam lagi. Jadi ya tidak terasa sih sebetulnya 2 hari itu. Malah Oke. kita kepingin lama-lama di kapal karena enjoy ya. Akhirnya turun di Palu. Palu. Nah, habis dari Palu lanjut ke Lanjut ke Manado. Gorontalo. Ya. Sebelum dulu, Manado Gorontalo. ke Marimas ya Pak? Marisa. Itu apa Marisa? Marisa Kota itu atau kota? Kota Marisa. Kota. Jadi kota antara Palu dengan Manado, tengah-tengahnya itu Marisa. Jadi nggak mungkin kita langsung tarik ke Manado, kita singgah dulu ke Marisa. Karena Marisa kalau di Jawa itu seperti sini Jogja, Pak. Oh, berarti sekitar 6 jaman gitu ya? Iya. 6 jaman ya? Iya. Terus yang Manadonya, di Yututul, Yutul itu habis dari Manado kita turun. oh di bawah berarti? Iya, ke Gorontalo. Oh, Nah di Gorontalo situlah ada hiu tultul itu. Yututul. Iya. Namanya Shirley. Nama, Iya, iya nama betul. Shirley. Nama hiunya Iya. Shirley. Karena kita udah tahu artinya Shirley. Ya, kalau kita Oser-oser itu. bukan. Kalau kita cari nama di YouTube itu hiu Shirley. Shirley. Hiu Shirley ya. Oh mungkin ya di itu. Google Shirley ya? Iya, semuanya namanya di Sumbawa Shirley, di mana itu di Gorontalo Shirley. Shirley. Di Derawan, Derawan. Derawan ya, Pulau Derawan di Kalimantan itu juga Shirley juga namanya. Jadi Satu saudara. semuanya visi misinya Galadin adalah melepas penat, pasti ya melepas penat, stress release ya. Akhirnya touring lah selama 14 hari itu. Nah, kan pasti dapat ini ya spiritual masing-masing ya. Nah, kalau dari Opa nih, apa yang didapat waktu selama di sana, Opa? Banyak hal yang kita dapat dari sana ya, terutama kalau untuk saya pribadi, saya bisa mengenal karakter, kemudian kondisi alam, terutama itu karakter orang-orang dari Sulawesi. Selama ini kita kan tidak pernah berinteraksi langsung. Iya, cuma dari katanya Iya, ya. kata-katanya. Ketika kita sampai di satu tempat di Palu, kita tuh, oh ternyata begini, ini yang kena gempa dulu itu. Oh, iya benar. kelihatan masih ada. Masih ada situs-situsnya. Kemudian sampai di Manado juga begitu, Gorontalo, kemudian Toraja juga begitu, lain lagi di Poso juga lain lagi. Hal-hal yang baru menurut saya. Ya karena kita di Pulau Jawa nggak pernah kita dapatkan Betul, ya. betul. Kita di Sulawesi itu. Banyak sekali ya. Mantap Papi. Jadi nggak berasa ya, Opa. Kita nggak berasa, habis gini kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap sambil makan, sambil cemil, sambil nonton Bincang Otomotif. Tetap di Jawa Post TV, Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Oke, nggak berasa ya, Otomotif Lover. Jadi kita di segmen terakhir kita akan bertanya ke semua anggota ini kesan-kesannya selama touring. Oke, kembali lagi di Bincang Otomotif Fueling Your Automotive Passion. Oke, lanjut ke Om Noza. Om, kesan-kesannya selama touring panjang kemarin itu apa Om yang didapat Om? Ya, setiap touring pasti ada cerita dan ada pengalaman baru. Nah, terutama yang pasti kebudayaan, makanan dan pariwisata. Oke. Yang kalau kemarin di Palu itu namanya ada ciri khas, namanya Kaledo.
Kaledo. Makanan khasnya sana? Iya, namanya Kaledo. Apa sih Kaledo? Saya bilang itu. Namanya panjangnya kaki lembu Donggala. Oh, disingkat Ya, Kaledo. jadi Donggala itu adalah daerah di daerah Palu gitu. Memang lembunya sangat enak sekali. Apakah di sate gitu? Atau gimana? Kayak sop. Oh, kaki sop lembu. iga Sop gitu. iga. Tapi dia pakai kaki sapi Donggala tadi. Iya, khusus dari Donggala. Istimewa. Mungkin itu yang paling berkesan. Jadi terus sama adat istiadat di sana juga daerah Toraja itu rumah adat Toraja, Kartikesu itu juga sangat bagus sekali yang katanya Om Antoni memang bertaraf internasional memang. Iya, berarti emang masih asli ya? Betul. Asli ya. Nggak ada modernisasi ya, asli semua masih Asli. asli. Nah, jadi kalau otomotif lover pengen tahu apa nih Donggala apa? Kaledo. Kaledo, langsung cari aja di Google. Nah, Kaledo bentuk seperti apa? Nah, itu Kaledo. Oke, Om Antoni. Iya. Kesan-kesan selama touring panjang bareng apa? Ya, Sulawesi itu impian saya ingin ke sana dari dulu. Karena destinasinya lagi yang memang menurut saya banyak indah dan internasional. Terutama sekali rumah Toraja ya. Dari kecil kita lihat hanya di TVRI dulu. Iya, sekarang Kita ke Taman Mini dulu Pak. Iya, misalnya atau Taman Mini ya, itu kita Ketahuan umurnya, ketahuan umur. ketahuan umurnya jadi kalau hanya TVRI ya. Iya. Terus apalagi ya banyak sekali sih di sana kuliner ya, termasuk kuliner yang ketua sebutin Kaledo, terus Palu Basah. Banyaklah di sana. Dan indahnya itu kalau di Jawa kan kalau mau ke satu destinasi indah itu pasti pergi jauh. Di sana hampir setiap 5 kilo itu indah lagi. Oh iya, pegunungan, Betul. hutan-hutan. Betul. Seru. 10 kilo indah lagi, sudah nggak perlu jauh-jauh. Jadi sepanjang perjalanan itu indah terus, nyaman, Jadi semua happy ya? happy. Soalnya bawa istri dia. Dingin angin. Dingin ngoy. Oke, kita langsung ke Papi. Next destinasinya dari kalian ini mau ping kemana nih next touringnya? Deket-deketan atau mau apa? Gimana? Kita deket-deket aja, mungkin ke Kalimantan. Woi, next ya? Iya. Di tahun ini kah atau tahun depan atau gimana tuh? Segera. Nyari tanggalnya dulu. Itu yang penting ya. Karena mereka pada sibuk masing-masing ya, di nyari tanggal. Tapi kalian selalu ada kegiatan mingguan atau setiap minggu pagi atau mana itu? Kumpul-kumpul, Ya, itu biasanya di ada, mana kalau kalian ada. kumpul? Ya kadang-kadang kita ada istilahnya Sunmori. Ya, Sunmori, Sunday morning ride. Atau Sabtu ya, Sabmori. Sabmori. Kita Ngopi-ngopi. sering- Iya, deket-deket. Sering lah kalau itu. Sering lah ya kumpul. Apa membuka anggota baru atau gimana di kedepannya nih? Atau Ya. tetap aja solid? Yang penting kita satu visi. satu visi. Iya. Gitu. Ada Instagram? Ada. Ada Instagram. Apa? Papi Instagramnya kalau boleh tahu? Namanya Naga 9. Naga 9. Ya. Naga 9. Emang karena zodiak apa? Sionya naga semua tuh gimana kok naga 9? Sio naga semua ya. Gitu. Oke, kita terakhir Papi ini kan kalian spesialisasinya itu emang touring jarak jauh semua ya. Pesan-pesan atau tips ke otomotif lover nih, persiapannya selain tadi apa aja yang perlu diutamakan, darurat-daruratnya atau apa? Ya, monggo. Ya, jadi bersyukurlah kita ini berada di Indonesia Oh benar, karena alamnya begitu kaya. benar. Ya, saya pernah riding antar state di Amerika, itu membosankan Oh tandus. karena sana via tol semua. Oh udah highway semua ya? Iya, jadi nggak ada asik-asiknya. Iya. Ya kita cuma main speed aja. Gitu. Tapi di sini alamnya begitu indah, gitu ya. Ibaratnya kepuasan dari riding ini seperti apotek tutup. Ya itu nggak ada obatnya. Nggak ada obat. Ada apa? Jadi ayo ya,
yang punya hobi yang sama, gitu ya. Pergunakan selagi masih ada kesempatan. Oh iya benar. Selama masih ada umur, Ya. kita menikmati dunia yang diciptakan sama Tuhan semua ya. Uang bisa dicari, momen tidak bisa diulang. Nomor rekening saya aja. Bisa dicari. Uang bisa dicari tapi susah. Oke, terakhir dari Opa. Ya. Apakah bisa nambah anggota lagi ke depannya atau tetap segini? Atau gimana nih? Dan pimpinannya kan Opa ya? Atau Ketua, saya Oh, sangat ketua. penasehat ya. Oh, penasehat. Pembina penasehat. Gimana nih? Jadi sesuai keputusan kita bersama, kita Naga 9 kita terbuka untuk siapa saja. Dan seperti kata Pak Api tadi, asal visi kita sama. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai komitmen untuk touring. Oke. Nah, untuk riding itu yang paling penting itu. Benar. Kemudian yang terakhir mungkin ya bukan store rekening bukan ya, tapi punya keinginan yang kuat. Benar. Keinginan yang kuat karena kita touringnya memang membutuhkan jarak yang jauh, biaya yang banyak, tenaga yang banyak. Jadi memang butuh pengorbanan ternyata memang. Itu yang paling penting. Sampai bawa abon tadi bilangnya. Iya betul. Sekarang bawa abon. Baru ya udah sama Strategi pengamatan. Wajib itu apa sama kecap. Tadi mampir di warung dan beli nasi, ada abon pakai kecap. nasi putih aja yang dibeli. Penghematan. Seru sekali ya, ini nggak berasa ya. Oke, Om Naza, tadi Instagramnya bisa dibilang ke pemirsa apa? Instagram atau sosmednya apa itu? Ya, kita ada Instagram Naga 9 _ 2023. 2023. Oke. Jadi Automotive Lover jangan salah ya, Naga 9 ini adalah komunitas komunitas motor, bukan balsem ya. Jadi Naga 9 kayak merek balsem. Iya. Ya, jangan orang Cina-Cina gitu ya. Ya, Naga 9. Panas. Oke, nggak berasa ya, kita ngobrol seru ini masih panjang sebenarnya. Tapi kalian sudah tahu yang artinya komunitas, artinya relationship sesama anggota itu gini banget ya, erat. Sampai mereka akhirnya menjalinnya seperti keluarga. Betul. Oke, saya Junoha pamit dan Naga Sakti ini pamit juga. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang otomotif, fuel your automotive passion.